Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Baik. Jadi gini mas, saya ingin konsultasi terkait perkawinan. Bebas. Dan apa yang mau dikonsultasikan silakan disampaikan. Ya. Jadi gini Pak, saya ini kan telah menikah. Ini tentang masalah terkait dengan istri saya. Saya telah menikah. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Akbar Zainullah Ilham dan umur saya 30 tahun. Saya bertempat tinggal di perumahan Bukit Cemara 7, Blok DD 25, Daun Malang. Istri saya bernama Evri. Saya bernama Evri dan dia berumur 28 tahun. Jadi gini Pak, kan keluarga saya itu alhamdulillah sebenarnya harmonis. Saya menikah pada tahun 2015. Alhamdulillah sudah berlangsung 7 tahun ya. Pernikahan kami sudah berjalan harmonis selama 7 tahun ini. Tapi akan tetapi pada 2021 saya merasa ada kejanggalan. Setelah saya telusuri ternyata benar adanya. Ternyata istri saya sendiri yang bernama Evri itu dia telah melakukan poliandri. Awalnya pada 2021 itu saya sudah curiga. Kenapa istri saya tingkahnya itu aneh? Yaitu rasa cinta kepada saya, rasa sayang kepada anak-anak kami, dia menurun. Ternyata setelah saya selidiki, istri saya melakukan poliandri dengan seorang laki-laki yang namanya Andi. Dia bertempat tinggal di perumahan Villa Bukit Tiga. Setelah itu saya ketahui ternyata dia sudah melangsungkan pernikahan selama 5 bulan dengan dia. Dan yang sangat saya tidak suka, saya sangat marah, dia ternyata mengaku dia itu seorang janda yang telah ditinggal oleh suaminya, oleh saya. Akhirnya dia telah melakukan pernikahan dan nikahnya secara siri. Dia hanya terdaftar secara nikah siri. Saya mohon gimana sebaiknya permasalahan ini dapat diselesaikan. Baik Pak Akbar. Jadi Anda ini mempunyai istri yang bernama Evri ya? Ya. Nah, istri Anda ini melakukan nikah siri terhadap suami muda ya? Ya. Yang mana ini satu daerah dengan Anda atau beda daerah? Tetap satu daerah, tapi beda perumahan, agak jauh daerah, beda kecamatan. Ya. Jadi selingkuhan suami muda istri Anda ini masih satu daerah, tapi beda kecamatan. Ya betul. Apakah Anda mengenal dari suami muda istri Anda? Enggak. Setahu saya dulu sebelum saya menikah dengan istri saya, dia pernah menyukai seorang pria. Istri Anda menyukai? Ya, seorang pria. Sebelum Ya, Anda menikah dengan istri ya. Anda, istri Anda itu pernah menyukai seseorang. Ya. Ya, istri saya pernah bercerita. Kan di antara kita pasti pernikahan itu saling jujur satu sama lain. Dia pernah menyukai seorang pria. Saya kira dia itu teman istri saya. Tetapi kemudian dia sudah lama tidak berkontak, saling interaksi dengan temannya itu.
Akhirnya di depannya datang saya. Akhirnya kita melangsungkan pernikahan. Kita bertemu. Jadi begini saran saya, coba sampai minta orang yang tertua di antara keluarga sampai Anda untuk menentukan keluarga Anda, kemudian keluarga istri Anda, kemudian keluarga suami muda Anda, istri Anda. Bagaimana nanti kelanjutannya sampean bicarakan secara kekeluargaan. Bagaimana istri Anda jika ingin ikut Anda, berarti dia harus menceraikan suami muda istri Anda. Akan tetapi saya ini benar-benar marah ya, karena istri saya itu benar-benar telah menduakan saya sebagai kepala keluarganya, dan saya tuh benar-benar tidak terima. Ingin rasanya saya tuh ada keinginan kuat untuk menceraikannya, karena sebenarnya dia benar-benar telah melakukan zina dan telah menduakan saya. Ya, secara hukum Islam istri Anda sudah melakukan suatu perbuatan zina secara tidak langsung. Karena poliandri itu sendiri di dalam Islam itu dilarang, ya. Sudah ada dalam Al-Quran penjelasannya. Nah, apakah selama menikah ini ada keterbukaan antara Anda dengan istri Anda dari awal menikah hingga saat ini, sehingga istri Anda kok bisa mencari laki-laki lain seperti itu? Apakah tidak ada keterbukaan satu sama lain di antara Anda? Sebenarnya saya sudah telah menceritakan semua pengalaman saya kepada istri saya. Kita sudah saling terbuka. Akan tetapi entah kenapa kemudian dia seperti itu. Saya tidak tahu pokok masalahnya itu apa. Padahal sudah harmonis, keluarga kita sudah 7 tahun kami menikah, kami dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang pun anak-anak masih sekolah dasar, masih SD, dan mereka butuh namanya kasih sayang dari istri saya maupun dari saya juga. Nah, maka dari itu tadi bukan karena Anda masih mempunyai anak yang masih kecil, itu kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ya benar. Nah, bagaimana caranya anak-anak ini masih bisa mendapatkan kasih sayang Anda dan istri Anda? Maka coba nanti setelah ada kumpul keluarga besar antara keluarga Anda, keluarga istri Anda, dan keluarga suami muda Anda, nah nanti Anda tentukan keputusan secara empat mata, ngobrol sama istri Anda untuk melangsungkan anak-anak Anda, bagaimana kelangsungannya pendidikan dan kasih sayang untuk anak-anak Anda. Kalau bisa jangan ya berpisahlah di antara bapak sama istri bapak gitu. Ya baik. Insya Allah saya sebagai kepala keluarga benar-benar akan mengambil keputusan yang baik antara kami berdua. Saya kepada istri saya sangat mencintainya. Kepada anak-anak saya sangat menyayangi. Kami ingin menjadi keluarga yang benar-benar sakinah mawaddah warahmah, menyatu kembali. Kemudian masalah suami yang gelap itu atau suami kedua itu, saya benar-benar marah kepada dia. Dan apa hendaknya saya ini meminta pendapat dari Bapak, bagaimana sebaiknya untuk orang yang sangat keji ini benar-benar ingin mendekati istri saya, bahkan telah melangsungkan pernikahan siri. Apakah setelah kejadian ini ada obrolan kepada suami muda kalian? Selama ini saya belum. Ketika saya sudah bertemu, saya sudah mengetahui orangnya. Jadi gini Pak, saya pernah bertemu dengan
suami gelap istri saya yang telah melakukan nikah siri tadi. Dan saya, ketika saya bertemu, saya selalu meluap emosi saya, selalu naik emosi saya. Saya sangat marah dengan dia. Saya pernah dendam, ingin perasaan ingin membunuh dia karena dia telah benar-benar menggoda istri saya, dan dia telah melakukan pernikahan, bahkan telah melakukan pernikahan siri sampai-sampai. Bagaimana Pak? Saya ingin tanya. Jadi gini kan, tadi sampean menyampaikan bahwa masih punya anak yang kecil ya, Ya. punya anak yang itu kasih sayang. Ya. Jadi coba sampaikan ego Anda dulu ya, sampaikan ego Anda, amarah Anda, diam dulu, omongkan baik-baik dengan istri Anda dan suami muda istri Anda itu ya, selingkuhan atau simpanan lah ya istri Anda itu, bagaimana agar keluarga Anda ini bisa lanjut dan anak-anak Anda mendapatkan kasih sayang dari orang tua seutuhnya ya, begitu. Jadi saya harus, yang pertama langkah awal saya harus bermusyawarah ya, dengan pihak keluarga saya sendiri ya, kemudian dengan pihak keluarga istri saya gitu. Ya, jadi enggak seperti langkah awal, jadi seperti ini, hentikan dulu dengan keluarga Anda tadi ya, dengan keluarga Anda bagaimana kelanjutan anak-anak Anda. Walaupun Anda tidak memikirkan istri Anda, tapi pikirkanlah istri anak-anak Anda bagaimana kelanjutannya tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Kemudian temui istri Anda, apa mau istri Anda, apa yang kurang dari Anda, apa yang harus diberikan istri Anda agar tidak hal sedemikian rupa ini tidak terjadi kembali ya. Bagaimana kalau misalnya ada yang kurang, suruh ngomong kepada Anda apa yang kurang, ya Anda bisa memenuhi kekurangan Anda ya, demi memenuhi keinginan istri Anda ya, agar keluarga Anda bisa menjadi harmonis kembali. Sebenarnya gini Pak, kasih sayang istri saya kepada anak-anak saya itu berkurang karena itu ada suatu kejadian. Benar-benar saya telah mengetahui dari anak saya sendiri ketika saya setelah berangkat kerja pada pukul 7 ke kantor saya, kemudian istri saya yang bagian untuk mengantar anak saya ke sekolah. Kemudian setelah mengantar sekolah anak saya, kemudian pulang sekolah. Nah, istri saya ketika setelah mengantar anak saya sekolah, istri saya entah pergi kemana. Kemudian anak saya itu pukul 2 siang, dia itu sudah pulang. Dia waktunya untuk pulang. Akan tetapi saat penjemputan anak saya oleh istri saya, itu lama, istri saya menjemput anak saya itu tidak tepat waktu. Biasanya pada pukul jam 2 kurang 15 istri saya sudah standby di depan pagar sekolah. Akan tetapi itu telat, bahkan telatnya pun menjemput anak saya itu selama 1 jam telat. Dan entah mengapa saya kurang tahu. Mungkin itu asal kejadiannya. Jadi udah ada firasat dari Anda, ada apa namanya, gelagat-gelagat dari siapa? Ya, betul. Mulai dari masalah Ya. anak itu. Firasat saya benar-benar saat itu sangat marah, sangat terdetak firasat hati saya itu. Kenapa anak saya benar-benar telantarkan? Kenapa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu berkurang? Jadi tadi saran saya, langkah pertama secara kekeluargaan dibicarakan baik-baik ya. Karena kan Anda seorang pria karir ya, yang bekerja di kantor full selama seminggu dari pagi sampai sore. Nah, kalaupun Anda ingin berpisah, maka akan melalui jalur litigasi atau hukum ya, dan agama. Nah, itu akan menyulitkan ya, sedikit memakan waktu bagi Anda yang seorang pria karir. Sebenarnya saya sangat
tidak ingin menyelesaikan masalah ini masuk ke dalam sampai ke ranah hukum. Nah itu tadi ya, jangan sampai ke situ karena itu akan menyulitkan diri Anda sendiri. Maka secara keluarga kerja selesaikan, dimusyawarahkan bagaimana baiknya, karena Anda sendiri masih memiliki anak-anak yang butuh kasih sayang dari orang tua ya. Begitu. Kemudian jika sudah kembali, istri Anda dijaga yang baik-baik, kemudian lakukan lagi pembukaan antara istri Anda dan Anda ya. Apa yang kurang, apa yang diinginkan istri, biar tidak terulang kembali kejadian-kejadian seperti ini ya. Semoga musyawarah yang Anda lakukan nanti berhasil ya, baik dari keluarga Anda dan pihak istri dan pihak suami juga istri Anda. Baik. Insya Allah saya akan menjalankan langkah-langkah yang Bapak berikan kepada saya, dan saya akan benar-benar menyelesaikan masalah ini dengan lapang dada saya. Semoga berhasil ya cara yang saya lakukan, dan jika ingin berkonsultasi kembali silahkan kembali lagi berkonsultasi tempat saya. Tentu saya terbuka lebar untuk siapa saja ya, masuk Anda jika ingin berkonsultasi kembali silahkan datang kembali berkonsultasi ya. Maka akan saya terima bagaimana apa saja yang akan Anda konsultasikan. Baik, terima kasih banyak Pak.